Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, masih dalam suasana pembelajaran online. Semoga kabar anak-anak baik ya. Jadi selama masa tunggu ini untuk tetap menjaga diri, makan makanan yang bergizi, kemudian di rumah tidak banyak beraktivitas di luar ruangan kecuali kalau memang sangat penting ya. Jadi anak-anak semua di rumah tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti olahraga, kemudian membaca buku, kemudian mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu. Oke anak-anak sekalian, pada Senin hari ini kita akan belajar BTQ, baca tulis Quran. Kita akan masuk pada bab kelima, yaitu tentang hukum bacaan iqlab dan ikhfa. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah satu, supaya siswa dapat tahu hukum bacaan iqlab dan ikhfa. Kemudian yang kedua, siswa selain tahu juga dapat membaca. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan. Nanti setelah tahu kita coba baca, kemudian nanti kita praktekkan dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Oke anak-anak, saya punya contoh. Yang pertama adalah ada sebuah kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab yang kalau dibaca berbunyi gimana? Ada yang bisa baca coba? Nah, saya kasih contoh cara membacanya adalah mim ba'di. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak itu nun sukun kok nggak dibaca min tapi dibaca mim ba'di? Oke, nanti akan ada keterangannya. Yang kedua, ada yang bisa baca, silahkan. Oke ya, saya kasih contoh jazaa'am bima. Nah, jadi bacanya bukan jazaan tapi jaza'am. Kok bisa ama? Nanti kita akan bahas. Yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Yambari. Nah, lagi nun sukunnya tidak dibaca yan tapi dibaca yam. Kok bisa jadi mim? Oke, akan kita bahas setelah ini. Kita akan mengenal tentang hukum bacaan iqlab ya. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin kan ada 5, pernah kita bahas. Ada idhar, kemudian ada idgham. Idgham ada 2, bigunah bila gunah. Kemudian hari ini kita bahas iqlab. Untuk bacaan iqlab ya. Jadi secara pengertian, jadi iqlab adalah bacaan atau mohon maaf, jadi iqlab itu artinya merubah atau membalik. Nah, nanti maksudnya apa akan kita jelaskan lagi. Nah, secara bahasa, itu tadi secara bahasa, kemudian secara istilah dalam ilmu tajwid, iqlab itu apabila ada nun sukun atau fathah tanwin atau kasroh tanwin atau domah tanwin itu bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Sekali lagi ya, jadi apabila ada nun sukun atau fathah tanwin atau kasrah tanwin atau domah tanwin kok di depannya bertemu huruf ba, maka dia menjadi hukum bacaan iqlab. Oke ya, cara membacanya gimana kalau nanti kalian menemukan nun sukun bertemu dengan ba? Cara membacanya adalah merubah suara. Nah, sesuai dengan arti dari iqlab yaitu merubah, jadi cara membacanya pun adalah, cara membaca iqlab adalah merubah suara. Nah, kalau tadi ada nun sukun suaranya berubah, fathah tanwin juga berubah, kasrah tanwin juga berubah, dhamma tanwin juga berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi suara mim. Ya, sekali lagi ya, jadi nun sukun, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin nanti kalau sudah terkena hukum bacaan iqlab akan berubah menjadi suara mim. Oke, bisa kita perhatikan di contoh di halaman 61. Oke ya, yang pertama kita mulai dari kanan dulu ya, ada di kanan atas, dan sebelah kanan atas ini katanya adalah sayyi'atum bima. Mohon maaf sekali lagi, sayyi'atum bima. Ada apa? Dhammah tanwin bertemu dengan ba. Maka dia menjadi hukum bacaan apa sesuai dengan aturan tadi? Iqlab. Berarti ini menjadi hukum bacaan iqlab yang mana suara tanwin, dhammah tanwin bukan tun tapi diubah menjadi mim karena depannya ada ba. Berarti menjadi sayyi'atum bima. Oke, bawahnya
Jazaa'am bima. Lagi fathah tanwin ketemu ba menjadi mim. Am bukan an tapi am bima. Lagi kiramim baroroh. Lagi ya, ini kasrah tanwin bukan kiromin tapi kiramim baroroh, berubah menjadi suara mim. Lagi contoh selanjutnya tadi sudah mim ba'di, nun sukun ketemu ba maka dibaca mim bukan mim tapi mim. Kemudian layum badan dibaca nun sukun ketemu ba lagi, nun sukunnya berubah suara menjadi mim yaitu layum badan. Kemudian terakhir yam bagi, tadi udah ada contoh di depan. Oke ya anak-anak, jadi itu adalah contoh bacaan iklab. Kemudian kita akan belajar selanjutnya, kalau tadi sudah tahu hurufnya, contohnya, cara bacanya, kita akan merubah bacaan iklab menjadi Latin. Jadi nanti kalau kalian menemukan kata atau kalimat dalam bahasa Arab atau ayat Al-Quran kemudian disuruh untuk meneruskan ke dalam Latin, aturannya sama, tidak ditulis sebagai nun sukun tapi ditulis menjadi mim, berubah. Ini kan aslinya min ba'di, kemudian ingat aturan tadi bahwa nun sukun ketemu ba maka dia menjadi bacaan iklab. Nah maka dibaca mim ba'di. Kemudian kalau dirubah menjadi tulisan Latin adalah M-I-M, dibaca mim ba'di. Nah ini bukan N tapi hurufnya M karena berubah menjadi mim. Kemudian contoh yang kedua, jazaa'am bima. Jaza zanya panjang kemudian bacanya am menjadi mim, am bima. Yang ketiga, yam bagi, bukan yan bagi tapi yam bagi. Oke ya anak-anak, itu tadi contoh cara menuliskan bacaan iklab menjadi huruf Latin. Selanjutnya di pembahasan yang ketiga yaitu menerapkan bacaan iklab dalam surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Nah, anak-anak kalau punya Al-Quran boleh buka Quran surat Al-Humazah, atau ini saya contohkan di sini. Itu adalah Quran surat Al-Humazah yang terdiri dari 9 ayat, di mana di sana terdapat hukum bacaan. Salah satunya adalah iklab yang telah kita bahas. Oke, silakan anak-anak dibaca di rumah, boleh dengan pendampingan orang tua atau kakak atau siapapun yang sudah paham. Kemudian nanti akan ada soal tentang hukum bacaan iklab, ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu ada tugas, nanti tugasnya silakan menunggu link dari Bunia, nanti ada soal BTQ. Kalau anak-anak yang sudah memperhatikan video ini, insya Allah akan mudah untuk mengerjakan. Kemudian terakhir sebagai penutup ya, Pak Arifin punya kuis. Nah, kuis ini adalah soal yang melatih anak-anak untuk berpikir secara kritis. Nah, ada sebuah soal, silakan dibaca. Oke ya. Oke, bisa dilihat ada soal. Silahkan tuliskan jawaban kalian untuk soal yang ini, soal kuis ini di kolom komentar YouTube ya. Nanti akan saya cek di kolom komentar ya. Ini tidak dinilai, hanya untuk melatih kemampuan logika anak-anak. Nah, pahami betul soalnya, kemudian tulis jawabannya dengan tepat. Oke, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Pak Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.